Al-Um 102,5 FM Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Al-Um, keluarga muslim dimanapun Anda berada, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini, seperti yang sudah kita umumkan tadi ya, kita akan langsung menuju program selanjutnya, yaitu kajian bersama Ustadz Muhammad Syahri hafidhullah ta'ala, dengan bahasan yaitu amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillahirabbil alamin, nampaknya kita sudah tersambung dengan Ustadz Syahri di Pandan. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kaifa haluk, Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Ustaz, kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, atau kita mereview dulu, Ustaz, tentang bahasan kemarin, yaitu akhlak yang terbaik, atau gimana, Ustaz? Ya, kita langsung pada pembahasan yang berikutnya insyaallah. Ustaz. Para pendengar setia Radio Al-Um, langsung saja kita dengarkan bersama, yaitu bersama Ustadz Muhammad Syahri hafidhullah ta'ala, dengan bahasan amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Ustadz Syahri kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian yang berbahagia, demikian juga para pendengar Radio Al-Um 102,5 FM di mana saja Anda semuanya berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, sebagaimana biasa setiap malam Rabu kita berkumpul bertemu di majelis yang mulia ini di dalam kajian rutin kita, kajian yang kita membahas kitab Ahabbul A'mali ilallahi azza wa jal, amal-amal yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla, yang tentunya harapan kita dengan kita mempelajari kitab ini, kita bisa mengambil ibrah pelajaran di dalamnya, kita bisa mengamalkan isinya, menjadikan diri kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segenap sebab yang menjadikan orang yang melakukan sebab-sebab itu mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Itu tentunya yang menjadi tujuan kita semuanya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semuanya segala tujuan baik kita dalam rangka meraih ridha Allah, dalam rangka meraih rahmat Allah, dalam rangka
meraih kedekatan sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab ini, Ahabbul A'mali Ilallahi Azza wa Jal, yang pada pertemuan terakhir kita membahas tentang poin yang ke-8 ya. Poin yang ke-8 yang telah kita lalui ya, sudah ada 8 perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah iman kepada Allah, lalu silaturahim, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian amal fardu, witir, birrul walidain, zikir mengingat Allah, dan yang ke-8 adalah akhlak yang mulia. Insyaallah sekarang kita lanjutkan dengan poin yang ke-9, tasian, yang ke-9, yuhibbullahu at-taqiyal ghaniyal khafiyya. Allah cinta dengan orang yang bertakwa, dengan orang yang kaya, dan orang yang khafi, yang samar amalnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, cinta Allah itu, al-abda, kepada seorang hamba, at-taqiyya, yang dia bertakwa, al-ghaniyya, yang dia itu al-ghani, yang dia itu adalah kaya, al-khafi, yang dia itu adalah samar amalnya ya. Jadi at-taqi, al-ghani, al-khafi. Allah Subhanahu wa ta'ala cinta dengan seorang hamba yang bertakwa, cinta dengan seorang hamba yang kaya, cinta dengan seorang hamba yang samar. Baik, kita perlu menjelaskan hadis ini jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inti hadis ini, Allah Subhanahu wa ta'ala cinta dengan ketakwaan, Allah Subhanahu wa ta'ala cinta dengan kekayaan, Allah Subhanahu wa ta'ala cinta dengan kesamaran. Ketakwaan yang bagaimana, kekayaan yang bagaimana, dan kesamaran yang bagaimana, ini perlu kita fahami bersama jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali at-taqi, yakni yang bertakwa. Siapa dia? Huwa, orang yang bertakwa itu adalah alladzi, yang yu'minu, dia beriman, bil ghaibi, dengan perkara gaib. Jadi orang yang bertakwa itu sifatnya yang pertama, dia beriman dengan perkara gaib. Beriman dengan perkara gaib. Kira-kira perkara gaib itu apa aja? Beriman dengan Allah, beriman dengan malaikatnya Allah, beriman dengan surga, neraka, beriman dengan hari kebangkitan, beriman dengan hari penghisapan ya, beriman dengan kematian, beriman dengan pertanyaan di alam kubur, fitnah dan nikmat kubur ya. Jadi dia beriman ya bil ghaibi, dengan segala macam perkara gaib yang ada, yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Dia mengimani itu semuanya, yakni perkara-perkara gaib ya, perkara-perkara gaib. Jamaah sekalian kalau Allah Subhanahu wa taala, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, wa yuqimus salata, dia mendirikan salat. Ingat di situ maknanya adalah mendirikan salat, bukan sekedar mengerjakan salat. Ya, tapi mendirikan salat, bukan sekedar mengerjakan salat. Mungkin kalau sekedar mengerjakan salat, salat setahun 2 kali. Apa? Hari raya tok gitu ya, atau meningkat gitu, setahun sholatnya seminggu sekali, sholat Jumatan tok misalkan gitu ya. Itu bukan mendirikan sholat, sekedar mengerjakan sholat itu saja. Atau juga misalkan dia sholat 5 waktu, benar sudah sholatnya 5 waktu, tapi sholatnya tidak ninah misalkan. Nah, kayak itu hanya sekedar mengerjakan sholat tapi tidak mendirikan sholat. Atau dia sholat tetapi diundur-undur sholatnya, diulur-ulur sholatnya, tidak tepat pada
waktunya, baru sholat kalau di akhir-akhir waktu, maka itu bukan disebut mendirikan sholat. Jadi di sini wa yuqimus sholata, mendirikan sholat. Yang berikutnya wa yunfiqu dan memberi, bernafkah, membelanjakan, mimma dari barang, razaqa yang telah memberikan rizki kepada dia, Allahu Allah, ya. Jadi dia memberi, berinfak dari rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Dia mengeluarkan rizkinya yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, bagian dari rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia. Jadi diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya wayattaqi maharimallah, wayattaqi dan menjaga diri dari apa? Maharimallah, perkara-perkara yang diharamkan sama Allah. Menjaga diri, tidak mau melakukan apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditinggalkan, ya. Dia tidak akan mau melanggarnya. Ini adalah orang yang bertakwa. Lalu apa lagi? Wa yuti'u, dia mentaati, wa yattabi'u dan dia mengikuti, syari'atahu, syariatnya Allah, allati yang bu'itha telah diutus, biha dengan syariat, khatamu rusulihi, yaitu penutup para rasulnya, wa sayyiduhum dan penghulunya para rasulnya Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini sifatnya, ya. Kalau kita jelaskan kita baca terjemahan bebasnya semuanya, orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman dengan perkara gaib, mendirikan sholat, menginfakkan bagian dari rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, menjaga diri dari segala apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, taat dan mengikuti syariat Allah yang dengannya penutup para nabi diutus, ya. Jadi taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna daripada at-taqi, yakni orang yang bertakwa. Atau bisa kita ambil kesimpulan lagi yang lain, orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjaga dirinya dari azab api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah orang yang bertakwa, gitu ya. Yaitu dia mencari penghalang antara dia dengan murkanya Allah. Dia mencari pembatas, penghalang, satar, penutup, ya, antara dia dengan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Atau di dalam penjelasan para ulama yang lainnya, misalkan bertakwa itu adalah dengan bimtithalil awamir wajtinabi an-nawahi, menjalankan segenap perintah, meninggalkan segenap larangan. Maka seorang hamba yang bertakwa adalah dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Yang berikutnya al-ghina, wal muradu bil ghina atau wal muradu bil ghani, yang dimaksud dengan ghani yakni kaya. Apa yang dimaksud dengan kaya di sini? Maka al-ghani ghinan nafsi, yang dimaksud kaya di situ adalah kaya hati, hatinya yang kaya, gitu ya. Wal ghani ghinan nafsi, ya. Jadi yang kaya di situ adalah kaya hati, hatinya yang kaya, bukan hartanya yang kaya. Yang dimaksud di sini tadi disebutkan sesungguhnya Allah cinta dengan seorang hamba yang bertakwa, lagi kaya, lagi samar amalnya. Kaya yang mana? Ternyata bukan kaya harta, tetapi kaya jiwanya, kaya hatinya, ghinan nafsi. Hadza inilah huwal ghani, kaya al-mahbubi, yang dicintai. Atau hadza huwal ghina al-mahbuba, al-mahbubu, ya. Inilah cinta, inilah kekayaan yang dicintai, ya. Jadi inilah kekayaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni orang yang kaya hatinya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina, tidaklah kaya itu an kasratil arad, dari banyaknya harta. Jadi kaya itu bukan dengan banyaknya harta, walakinnal ghina
ghinan nafsi, namun kaya yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa, kayanya jiwa. Di mana orang yang jiwanya kaya, dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang tidak diberikan rezeki itu kepada orang kaya yang tidak memiliki jiwa yang kaya, yaitu diberi rezeki apa? Qanaah. Ini yang tidak diberikan kepada orang kaya yang jiwanya miskin, yaitu diberi qanaah. Qanaah ini apa? Neriman lek wong Jawa ya, neriman ing pandum, gitu ya. Jadi nerima dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, nerima, gitu ya. Dia qanaah, sedikit alhamdulillah, banyak alhamdulillah. Napa lek banyak walhamdulillah ngono. Ya padha wae ka ono alhamdulillah ya. Tetep lek bahasa Arab gak koyo Jawa ya. Lek Jawa ato dadi wato. Lek Arab gak iso ngoten ya. Tetep alhamdulillah ya. Jadi orang yang kaya yang sesungguhnya adalah orang yang kaya hatinya, kaya jiwanya. Kita perhatikan di sini, hadis tadi itu adalah akhrajal Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala Ibnu Battal, berkata Ibnu Battal rahimahullah, makna al-hadithi, makna dari hadis tersebut, laisa haqiqatul ghina, tidaklah hakikat kaya itu adalah kasratal mal, banyaknya harta. Ya, jadi hakikat kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta. Kenapa? Li'anna, dikarenakan kathiron, banyak, mayoritas, mimman, dari golongan orang yang wasa'a yang Allah luaskan Allah alaihi, atasnya, fil mali, di dalam harta, la yaqna'u bima utiya, tapi dia tidak bisa qanaah dengan apa yang diberikan kepadanya. Jadi banyak orang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia tidak bisa qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka fahuwa, dia yang kaya itu, yang sudah kaya banyak hartanya, ternyata apa? Yajtahidu, bersungguh-sungguh, berupaya, fil izdiyati, di dalam menambah harta. Wis oke, tapi tetap aja menambah hartanya, gitu ya. Jadi bersungguh-sungguh untuk menambah harta. Jadi senantiasa tidak merasa cukup, ya, senantiasa tidak merasa cukup. Wala yubali, bahkan dia tidak perhatian, wis gak ngereken, min aina, dari mana, yatihi, datang kepadanya harta itu, gak peduli datangnya dari mana, yang penting banyak, sementing dapat, tidak pernah puas, ya, seperti seperti orang yang kelaparan terus terhadap harta, tidak pernah puas dengan hartanya, tidak peduli dari mana dia datang, apakah dari yang halal apa dari yang haram, tidak peduli, sementing wakeh, gitu ya. Faka'annahu, maka seakan-akan dia itu fakirun, orang yang fakir, li syiddati khirsihi, karena saking kerasnya tamaknya, gitu ya. Jadi ketamaan ini yang membuat dia tidak pernah puas dengan harta yang dimiliki. Sekalipun sudah kaya nggak pernah puas dengannya, ya. Tidak pernah puas karena tamak, ya, karena tamak. Ya, padahal tidak semua harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya bisa dia nikmati. Tidak semua bisa dinikmati. Jangankan yang kaya, gitu ya, kita yang nggak kaya aja di rumah, misalkan kita punya perkakas, nggak semua kok dipakai. Iya nggak semua dipakai. Punya piring, nggak kuabe piring digawe. Ono sing nganggur gak digawe bertahun-tahun. Lah kan biyen dituku gawe apa kan, gitu ya. Misal itu, padahal ini nggak kaya-kaya bener kan, gitu ya, biasa aja. Banyak nganggur, gitu, banyak yang nggak kepake. Jamaah sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala yang make paling kecoa, ya, mampir di situ, ya, bahkan mungkin tidur di situ, atau mungkin tekos di situ, istirahat, gitu ya. Di bekas kita kan, gitu ya, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala.
Ya, banyak yang tidak kepakai. Jadi kalau tidak kepakai berarti tidak bermanfaat saat itu, gitu ya. Mungkin kebutuhan pada satu ketika dibutuhkan, baru dimanfaatkan. Ya, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Wa innama, dan sesungguhnya tiadalah haqiqatul ghina, hakikat dari ghina itu adalah ghina nafsi, gitu ya. Kayanya jiwa ini hakikat kaya yang sesungguhnya, yaitu jiwa yang kaya. Wahuwa, dan sesungguhnya jiwa yang kaya itu adalah man istaghna, yaitu orang yang merasa cukup bima utiya, dengan apa yang diberikan kepadanya. Ini hakikat kaya. Orang kaya itu yang sesungguhnya menurut Allah adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wis suwoge wis. Ini sudah luar biasa ya jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Wa qanna'a bihi, dia qanaah dengannya, wa radhiya, dan dia ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yahris, dan dia tidak tamak, tidak terlalu perhatian ala al-izdiyati, untuk menambah. Ya sudah, dia berusaha seperti itu, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima, alhamdulillah, qanaah dengannya, ya tidak terlalu berlebih-lebihan. Yahrisu alal al-izdiyat wala ala hafid talab, dan juga kalau minta tidak nyereng. Wala alaha, dan tidak nyereng fit talabi, di dalam mencari, gitu ya. Faka'annahu ghaniyun, seakan-akan dia adalah orang yang kaya, ya jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Lho iki golek sugih ngono lah. Golek sugih ngono lah. Terus pundi? Boleh ya, boleh. Yang dimaksud di sini tuh qanaahnya, bukan miskinnya. Ya, yang dimaksud di sini adalah qanaahnya. Ya, ini merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikai akeh cukup, dikai titik cukup. Itu maksudnya di sana, gitu ya. Jadi itu yang dimaksud jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak boleh kaya, ya boleh, gitu ya. Boleh. Dengan kekayaan harta, ya, itu secara finansial ya manfaatnya banyak untuk Islam dan kaum muslimin, seperti itu ya. Kita perhatikan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Tangriku mboten wonten niku ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslama, sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam. Wa ruziqa kafafan, dia diberi rizki yang cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atahu, dan Allah buat dia qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Oh, ini sudah sukses ini. Ya, ini adalah orang yang paling sukses. Ya, orang yang paling sukses, dia masuk Islam, rizkinya cukup, dibuat qanaah. Wis. Mau apa lagi? Ada lagi yang lain? Dia masuk Islam, rizkinya cukup, dibuat qanaah. Kan selesai urusan dunia toh. Selesai, karek mati ngono mlebu swarga kan ngoten ya. Ya. Jadi ini sudah sukses kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sukses. Orang yang sukses ini sudah dia berislam, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berislam, lalu rezekinya dicukupi sama Allah. Cukup itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Wis butuh apa cepak gitu ya. Kan cukup namanya ya. Butuh apa dia dapat gitu. Jadi waruzika kafafan. Jadi diberi rezeki yang cukup. Cukup itu sesuai dengan kebutuhan. Ya, tidak berlebih-lebihan gitu ya. Kemudian wa qanna'ahu Allahu bima ata, Allah bikin dia qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Demikian jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu tadi hadis riwayat Muslim, Ahmad, Tirmidzi dan Al-Baihaqi rahimahumullahu taala ajmain. Dan perlu kita ketahui jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Ya, annama ataqallahu wa khairun lak, apa yang Allah berikan kepadamu itu adalah lebih baik bagimu. Ya.
Dimana kadang ada orang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harta yang berlimpah, ternyata hartanya itu membuat dia menantang Allah, membuat dia menentang Allah. Contohnya siapa? Qarun. Pada saat dia melarat, Masya Allah, solehnya luar biasa. Begitu diberi rizki limpahan harta yang banyak, malah dia mengatakan, apa kata Qarun? Ini adalah dari jeripayahku, ini adalah dari ilmuku, ini adalah dari kepandaianku. Kan gitu perkataan Qarun. Begitu diberi harta tidak lulus dia. Ya, begitu dia dilimpahi harta, akhirnya malah menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibatnya dia dengan hartanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam bumi. Ya, demikian jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itulah di dalam menghadapi kehidupan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah oleh kalian kepada orang yang ada di bawah. Ya, jangan kalian melihat kepada orang yang ada di atas kalian. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena dengan melihat ke bawah itu akan lebih layak bagi kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Jadi kalau kita selalu melihatnya ke bawah, maksudnya ke bawah itu kan dingkluk tok ngene. Ya, melihat orang yang tingkat stratanya ada di bawahnya, itu yang dimaksud, gitu ya. Maka dia bisa lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada dia, bisa qanaah dengannya, ya. Karena apa? Merasa dirinya lebih banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya daripada orang yang dia lihat, gitu. Akhirnya dia bisa qanaah, ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia. Dalam hatinya berpikir, aku lebih baik daripada dia dalam arti rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada aku, gitu ya. Tapi kalau kita melihat kepada orang yang di atas kita stratanya, misalkan semakin ngenes, ya, kita akan semakin tidak puas dengan Allah, dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita akan semakin terus minta ini, usaha ini dan sebagainya. Tidak pernah ada qanaah, gitu ya. Akibatnya kita meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan kita harus tahu bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membagi rizkinya, itu Allah tahu rizki ini, gitu ya, ditaruh di tempat mana yang tepat, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita merasa sekarang itu rezekiku sakmene, ya memang pantasnya sakmene, ini sudah tepat ukurannya, gitu. Allah Subhanahu wa ta'ala nakar itu pasti sesuai dengan takaran. Barangkali lek sampean dikei luwe, dadine apa? Lali malahan lali lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah tahu takarannya. Oh, lek iki modele wong iki dikai akeh duwe lali, lek modele wong iki dikai titik duwe lali, gitu ya. Ya, Allah lebih tahu tentang kita, gitu ya. Allah itu sayang kepada kita, harus khusnudzan seperti itu, gitu. Khusnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini dibuat sedikit hartanya agar dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala terus. Yang ini dibuat banyak hartanya pun demikian agar mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala terus. Misalkan masing-masing orang ada takarannya. Allah yang sudah membagi itu. Ya, Allah sudah membagi itu semuanya. Jamaah sekalian dimakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita perhatikan di sini Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, pernah beliau itu mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berbaring, ya, sementara membekas jelaret-jelaret pelepah kurma di pipi beliau sallallahu alaihi wasallam, karena beliau tidur di atas di atas kasur yang kasar, ya, yang dibuntel di dalamnya ada pelepah kurma dan lain sebagainya. Maka kemudian memerahlah kedua mata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala karena sedih melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Maka Nabi SAW bersabda, "Malak, ada apa kamu wahai Umar?
Maka Umar menjawab, ya Rasulullah, anta saffatullahi min khalqihi. Ya Rasulullah, engkau adalah pilihan Allah, ya, di antara makhluk-makhluknya. Engkau adalah manusia pilihan di antara makhluk-makhluk Allah. Sementara Kisra wa Kaisar fima hum fi, Kisra raja Persia, gitu ya, Kisra dan Kaisar gitu, yang ada di Mesir gitu. Jadi mereka ada dalam kekuasaan mereka, mereka ada dalam kemewahan mereka, sementara mereka kufur kepadamu, kepada Allah dan juga kepadamu, gitu ya. Sementara engkau adalah manusia pilihan seperti ini. Maka fajalasa muhmarran wajhahu, maka Nabi pun duduk dalam keadaan wajah beliau pun memerah. Faqala, lalu Nabi bersabda, awa fi syakkin anta ya ibnal Khattab, apa kamu sekarang dalam keadaan keraguan wahai ibnul Khattab? Maka Nabi menjawab, ulaika qaumun, mereka itu orang-orang kafir itu adalah kaum ujjilat lahum tayyibatuhum, disegerakan untuk mereka kebaikan-kebaikan untuk mereka fi hayatihimud dunya, di kehidupan dunia mereka. Jadi tidak usah gusar kalau kita melihat ada orang-orang kafir itu mereka bergelimang dengan harta, kemewahan, kemajuan luar biasa. Tidak usah khawatir, gitu ya. Memang itu balasan Allah untuk mereka di dunia. Allah seakan gitu. Mosok di dunia gak enak, di akhirat gak enak. Allah seakan gitu ya. Diberikan sama, dilulu sama Allah Subhanahu wa taala, wis enak-enakno, seneng-seneng di dunia sing setitik. Mari ngono, kalau tidak bertakwa kepada Allah, kalau tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepadanya, maka akan kekal selamanya di dalam neraka, gitu ya. Jadi mereka adalah orang, kata Nabi SAW, yang telah disegerakan untuk mereka kebaikan-kebaikan mereka di kehidupan dunia kita. Lah kita sekarang tuh pilih yang mana kira-kira? Pengen kebaikan untuk kita itu diakhirkan di akhirat atau disegerakan di dunia? Wah, mungkin Rasul la iso nggih segera nggih, akhir nggih, gak iso milih sampean. Kita ndak bisa milih. Itu semuanya pilihan Allah, gitu ya. Dijawab pertanyaannya salah, Ustaz, kita nggak bisa kasih pilihan, Ustaz, gitu ya. Kan gitu sih ya. Pilihan kita di dunia itu bukan milih banyak di dunia atau banyak di akhirat, nggak bisa milih. Pilihan kita di dunia itu cuma taat apa gak taat, wis. Gitu ya. Pilihan kita, perintah kita itu ya, apa yang harus kita jalankan itu adalah taatnya, ya. Adapun pembagian, Allah yang bagi, diberikan kepada yang Dia kehendaki. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah urusan dunia kita nggak bisa milih, ya Allah nanti yang milihkan untuk kita. Allah yang nanti akan membagi. Allah taala berfirman, gitu ya, walau basatallahu rizqal ibadi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu biibadi khabirum basir. Seandainya Allah lapangkan rizki bagi para hamba-hambanya, maka mereka akan berbuat melampaui batas di permukaan bumi. Akan tapi Allah itu akan menurunkan sesuai dengan kadar yang Dia kehendaki. Allah yang bagi, ya, Allah yang bagi sesuai dengan kadarnya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki untuk kita kok berbeda-beda, anjene wis takarane sakmono. Takarane sakmono. Sampeyan takarane wis sakmene, sampeyan mumpeng isuk sore gak mulai-mulai pancet takarane sakmono. Kan itu ya. Wis takaran gak iso luwe gitu. Yang lain biasa-biasa aja. Ya isuk tok wis boleh istirahat, tapi takarane dur antene wis cidakane aja ruwet masalah apa dunia itu. Allah sudah nakar semuanya. Kita perhatikan ayat ini, surah 27. Ya, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Allah kan, tapi Allah itu turunkan dengan kadar yang Dia kehendaki. Sudah ada kadarnya kita masing-masing itu. Kita masing-masing sudah ada takarannya. Masalah rezeki itu jangan khawatir. Ono takarane sing gede, ono takarane sing cilik. Tapi kan ono takaran itu, gitu ya. Gak ono wong gak takaran rezeki, gak ono. Ya, semuanya punya takaran, ya. Dan takaran itu Allah Subhanahu wa taala yang membagi, dan itu tidak bisa berkurang. Ya, jamaah sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak perlu khawatir hidup di dunia ini. Selagi kita masih diizinkan hidup di dunia, pasti makan. Ya makan, ya mati, ya berdoa ya.
Ya sudah, Allah yang jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada yang melata di permukaan bumi melainkan Allah di tangan Allah itu rezekinya. Kita lanjutkan. Sama sekali Allah Subhanahu wa taala. Wa ghinan nafsi, ini balik saat ini. Wonten nggih. Wa ghinan nafsi, dan kayanya jiwa itu innama yansha'u, kayanya jiwa itu tumbuh anir ridho, dari ridho. Kayanya jiwa itu tumbuh dari keridhaan. Ya, bi qada'illahi ta'ala, dengan qada Allah Ta'ala. Ya. Jadi orang yang bisa menjadikan dirinya kaya tatkala dia ridho dengan qada Allah, ridho dengan pembagian Allah. Allah yang telah menentukan kadarnya. Kemudian apa? Wat taslimi li amrihi, nerima bagi urusannya Allah, nerima, ya. Jadi kayanya jiwa itu tumbuh dari sini, ridho dengan qada qadar Allah, lalu menerima dengan segala perkaranya Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Sudah takdirnya sakmene kate diapakno maneh, kan gitu ya. Ilman, dengan mengetahui bi annalladzi, bahwasannya apa perkara indallah yang ada di sisi Allah itu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Nah ini gitu ya, yang tidak dimiliki kecuali oleh orang mukmin. Orang mukmin itu senantiasa berpikirnya adalah apa yang ada di sisi Allah, bukan apa yang ada di tangannya. Ya, yang dia pikir adalah apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik dari apa sekarang yang kita miliki di dunia ini, yang kita rasakan, yang kita pakai, yang kita makan, yang kita minum, yang kita tempati, yang kita bernaung di bawahnya, yang kita kendarai. Tapi semuanya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dari sisi bilangannya, lebih baik jumlahnya, lebih baik kenikmatannya, lebih baik kenyamanannya, harganya dan lain sebagainya. Wabqa, dan lebih kekal, tidak pernah ada habisnya. Adapun segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia itu tidak ada yang kekal, semuanya fana. Ya, semuanya fana, pasti akan rusak. Kalau enggak dia rusak dulu meninggalkan kita, atau kita yang rusak dulu meninggalkan dia, kan gitu. Semuanya enggak ada yang kekal sama sekali Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Hajar, berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa innama, dan tiadalah sesungguhnya yuhsalu diraih ghina nafsi, kayanya jiwa itu biginal qalbi, dengan kayanya hati. Ya, kayanya jiwa itu bisa diraih dengan kayanya hati. Dengan cara apa? Bi an yaftaqira ila rabbih, yaitu dengan merasa fakir, butuh kepada Rabbnya, gitu ya. Caranya dengan cara apa? Yaitu fakir, merasa butuh kepada Allah fi jami'i umurihi, dalam segala perkara urusannya. Jadi dia merasa butuh selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iftiqar kepada Allah Subhanahu wa taala, butuhnya hanya kepada Allah. Fayutahaqqaqu annahul mu'ti, kemudian terrealisasilah, dia merealisasikan annahul mu'ti, bahwasanya dia Allah adalah zat yang memberi, al-mani'u, dialah zat yang menghalangi. Ya, ini dia yakin, ini Allah zat yang memberi, Allah yang zat yang menghalangi. Ya, jadi kalau Allah berkehendak untuk memberi, ya tidak akan ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah berkehendak untuk menghalangi, tidak akan ada yang bisa memberi. Ini yakin di dalam hatinya. Sehingga apapun yang diterima dalam urusan dunia ini memang Allah yang memberi kok. Seluruh dunia berupaya untuk menghalangi. Kalau Allah mau memberi, tidak akan bisa, tidak mampu, gitu ya. Seluruh dunia berusaha untuk memberi, tapi kalau Allah yang menghalangi, ya nggak nyampe. Itu harus kita ingat sama sekali Allah Subhanahu wa taala. Fayarda biqada'ihi, maka dia pun ridha dengan qadanya Allah. Wa yashkuruhu ala ni'maihi, dan dia bersyukur kepada Allah atas segenap nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap orang mukmin sama sekali Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Wa yafza'u ilaihi fi kashfi dharra'ihi, lalu bersegera gitu ya kepada Allah, ya,
fi kasfi dharaihi, di dalam menyingkap apa madarat-madaratnya, bahaya-bahayanya, ya jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia kembali bersegera kepada Allah di dalam menyingkap, kalau di situ menyingkirkan kesusahannya, ya. Bahaya mara bahaya yang datang kepadanya, dia hanya kembali kepada Allah. Maka maka tumbuhlah an iftiqaril qalbi li rabbih, dari merasa butuhnya hati kepada Rabbnya, ghina nafsihi, kaya jiwanya, an ghairi rabbih ta'ala, dari selain Rabbnya ta'ala. Demikian jamaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini kayanya jiwa itu akan tumbuh dari apa? Kayanya hati. Yang itu tumbuh dari iman dengan qada qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, pasrah dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita Anda sampaikan di sini sebuah riwayat, dia disebutkan dalam silsilah sahihah dari Abu Dzar radhiyallahu taala, dia pernah berkata, dulu aku pernah berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah tanah di tanah lapang, ya, di Madinah. Kemudian kami pun menuju Uhud. Maka Nabi SAW bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Aku pun menjawab, iya, saya penuhi panggilanmu wahai Rasulullah, panggilan Anda wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW pun bersabda, ya, yang maknanya, ya, tidaklah menyenangkan aku bahwasanya ada di sisiku sebesar gunung Uhud emas, lalu berdiam diri selama 3 hari di rumahku, sementara pada masa itu ada 1 dinar pun ada pada diriku, melainkan, ya, aku akan artinya seandainya aku punya emas sebesar gunung Uhud, ini kalau ini terjemah bebasnya, ya, maka aku tidak suka emas sebesar gunung Uhud itu masih tersisa pada diriku lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari. Tidak suka 1 dinar pun tersisa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak suka. Jadi dihabiskan semuanya. Kecuali apa? Disisakan untuk bayar hutang, karena hutang adalah wajib. Yang lainnya apa? Ditum. Ya, melainkan aku akan membagikannya ke sana ke sini, hakada wa hakada. Beliau melihat ke kanan, beliau melihat kiri, melihat ke belakang, beliau melihat ke depan, dan seterusnya, ya. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Nabi SAW lebih memilih tidak mau memilih dunia sama sekali. Lalu beliau bersabda, innal aktsarina humul aqalluna yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang banyak hartanya, yang paling banyak hartanya, mereka adalah orang yang paling sedikit nanti pahalanya di akhirat. Kecuali siapa? Illa man qala bil mal hakadha wa hakadha wa hakadha. Kecuali orang kaya yang dia dengan hartanya di dunia dia itu membagikannya demikian dan demikian, ke kanan, ke kiri, ke belakang, gitu ya. Jadi dia menginfakkan kekayaannya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa qalilun mahum, dan orang kaya yang seperti itu sedikit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala yabtali abdahu bima a'tah, faman radiya bima qassamallahu azza wa jalla lahu barakallahu lahu fi wa wassa'ahu, wa man lam yarda lam yubarak lahu fi, lam yubarik lahu fi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menguji hambanya dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu adalah ujian dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian banyak itu ujian, sedikit itu ujian. Bedanya ndi? Yang banyak adalah ujian, yang sedikit adalah ujian. Bedanya mana? Bedanya mana? Bedanya itu lulus apa enggak? Itu bedanya. Gitu ya, itu bedanya. Sama-sama ujian, yang ini hartanya sedikit, yang itu hartanya banyak, dua-duanya ujian. Soale beda. Soale beda ya. Lek lulus nilainya 100, lek lulus kene nilainya 100. Apa bedanya?
Ya, kalau nanti hasil kalau dua-duanya lulus podo satu C. Kan gitu ya? Paham soal sini? Lah, bedanya cuma ndek rasa kan gitu ya. Ini bedanya cuma ndek rasa. Rasa di dunia beda, tapi nanti di akhirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan melihat itu. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Siapa yang bertakwa dengan segenap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, maka tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia miskin ataupun kaya. Maka barang siapa faman radhiya bima qasamallahu azza wa jalla lah, maka barang siapa ridho dengan apa yang Allah bagikan untuk dia, barakallahu lahu fih wa wassa'ahu, maka Allah berkahi untuknya apa yang Allah berikan kepadanya, dan Allah akan lapangkan untuknya rezekinya itu. Ya, kalau dia ridho dengan pembagian Allah, Allah berkahi, dan bahkan Allah lapangkan, ditambah sama Allah, gitu ya, ditambah sama Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Ya, kalau kalian bersyukur pasti kami tambah, dilapangkan sama Allah, gitu ya. Barang waman lam yardha, namun siapa yang tidak ridho dengan pembagian Allah, lam yubarak lahu fi, maka tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala padanya. Demikian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya di sini adalah kita qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik. Sekarang sifat yang ketiga, tadi kan al-abda at-taqi al-ghani al-khafi. Ya, hamba yang bertakwa, yang kaya, ternyata kaya jiwanya, al-khafi, samar. Loh, samar apanya? Kita lanjut. Apa iso ilmu menghilang ngono? Kak ketok iso ngilang gak iso? Balik. Bagaimana al-khafi adalah wal munqati'u, adalah orang yang memutus dirinya untuk apa? Ilal ibadah, menuju kepada ibadah. Dia adalah orang yang memutus dirinya untuk ibadah. Ya, memutus dirinya itu ya, menyibukkan diri, maksudnya diputus dari dunia, sibuk dengan akhirat. Maksudnya putus dari dunia itu gak memutus dunia sama sekali, wis ibadah dong, gak gitu maksudnya. Lek wayahe donya, lek wayahe akhirat. Lek wis akhirat putus dunyane wis gak ngreken. Itu maksudnya gitu. Ya, jadi kalau sudah waktunya akhirat, sudah serius dengan akhiratnya, putus dunia. Gitu ya, begitu dengar azan langsung loncat. Nih, misalkan gitu ya, langsung loncat kemana? Gitu. Maksudnya langsung segera menuju ya, menuju urusan akhirat, ditinggal itu urusan ini munqati, gitu ya, al munqati ilal ibadah wal istighalu bi umuri nafsi, dan sibuk dengan perkara jiwanya, gitu ya, sibuk dengan perkara jiwanya, mengurusi dirinya. Jadi dia itu memutus diri. Tatkala sudah datang waktunya ibadah, putus dirinya dari dunia, dia kepada ibadah, gitu ya. Kemudian dia senantiasa mengurusi jiwanya, mengurusi dirinya, perhatian dengan jiwanya, perhatian dengan memperbaiki jiwanya. Ya, mengurusi dirinya sendiri, gak ngereken wong sakarepmu, misalkan, atau gak sakarepmu ya, ndak patek ngurusi manusia, ndak patek ngurusi kelakuannya manusia, gitu maksudnya. Ndak banyak dia menghitung manusia, menilai manusia, yang dia sibukkan dan menilai dirinya sendiri. Baik. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba ash'atha, betapa banyak orang yang rambutnya acak-acakan, ya, yang rambutnya acak-acakan, madfu'in bil abwab, kalau dia bertamu ditolak, dikira wong gendeng gitu. Kalau tamu gak diarepi, waduh tamu ning ngene wis kapan benjing mawon Pak, gitu ya. Ya Allah sakene gitu ya, mau ya. Padahal ini orang baik, bukan orang gila enggak, gitu ya. Ya enggak terus madfu'in bil abwab. Lau aqsama Allah la abarrah. Namun seandainya dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan memberikan sumpahnya. Allah akan meluluskannya, memudahkan sumpahnya. Sama sekali maka Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini siapa ini? Yang dimaksud di sini adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia sembunyikan amalnya. Tidak ada orang tahu kalau dia itu adalah orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak terkenal.
gak dikenal wong. Karo gitu ya. Sele nandi ngono karo padahal dia adalah min auliyaillah, termasuk dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, enggak dikenal. Kita perhatikan ini hadis riwayat Imam Muslim. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan, yuhibbut taqiyal khafi. Allah itu cinta dengan orang yang bertakwa lagi samar. Samar ini maksudnya sih, jadi itu adalah tidak suka menonjolkan dirinya. Nih aku datang, gitu ya. Nih aku beramal, deloken. Nih aku sodakoh, gitu ya. Nih aku punya ilmu, kayak gitu. Diem. Alladzi yang in ghaba, kalau dia nggak ono, lam yufqat, gak digolei. Gak ono, gak digolei. Wa in hadara lam ya'raf, kalau dia hadir nggak dikenal. Ya napa niki? Sampai niki kalau kenal sampean niki. Gitu ya. Ya, kalau dia hadir, kalau dia ndak ada gak digoleki wong. Kalau dia hadir gak dikenal sama orang. Gak dikenal sama orang. Lah, napa? Gak direken, gak dinilai dia. Gitu ya. Rapot tuh gak dirapot deh wis, gitu ya. Gak dirapot. Kemudian apa? La yatadhaharu bil khair. Dia tidak menampak-nampakkan kebaikan. Ya, dia tidak tidak menampak-nampakkan kebaikan, ya. Ya, jadi tidak menampakkan dirinya dengan kebaikan. Kemudian juga wa izharil amali wal ilmi, dan dia juga tidak menampakkan ilmu dan amal dan ilmunya, nggak nampak. Artinya apa? Nggak senang muncul gitu maksudnya. Ya kalau wis ada yang sudah mewakili, ya wis dia diem. Ya, dia diem menjadi peserta, itu aja. Ya, padahal mungkin amalnya lebih banyak, ilmunya lebih banyak. Kalau sudah ada yang mewakili, maka dia diem. Kemudian apa? Wala yatlubul jaha, dia tidak mencari-cari kedudukan. Wis gak golek-golek kedudukan belas. Fi qulubil khalqi, di hati-hatinya makhluk. Ya, di hati-hati makhluk. Artinya apa? Benar-benar dia itu kalau beramal, amal adalah untuk Allah. Kalau mencari ilmu, ilmu adalah untuk Allah. Kalau berinfak, semuanya untuk Allah. Awes gak ngerekan manusia. Ini akan kita sebutkan ciri-cirinya. Kemudian dia apa sifatnya? Yaqna'u bittila'il khaliqi. Dia itu qanaah. Ini ku kurang alif dulu kasalahan ya. Kurang alif ya. Hah? Mendelok salah, disimak, wah, ya no, didelok terjemahan itu, kan bang. Iya. Baik. Yaqna'u bittila'il khaliqi, kurang alif. Gini apa tan? Nggih, tambahi alif. Niku di-print ana Arabin niku kan tujuannya cek ngesahi sampean nggih. Sing wingi ana sing nyemoni tuwek-tuwek belajar tajwid ya nembian lapo lho kok aja dilokno ta larek. Engko saiki ngono tuwek-tuwek belajar bahasa Arab nomi lapo. Ya, jadi belajar itu ndak ada habisnya. Tidak ada kata terlambat bagi orang yang mau belajar. Gitu ya, tidak ada kata terlambat bagi yang mau belajar selagi matahari belum terbit dari barat. Kiamat berarti ya, sebelum nyawa keluar dari kerongkongan, maka nggak ada kata terlambat ya. Ilmu sama tobat itu nggak ada terlambat. Belajar sama tobat nggak pernah ada kata terlambat ya, selagi masih punya kesempatan gitu ya. Baik jamaah sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi perhatikan. Jadi itu yaqna'u bittila'il khaliqi. Jadi dia qanaah dengan perhatian al-khaliq, sang pencipta, ala ta'ati, di atas ketaannya, dunattila'il khalqi, tanpa perhatian makhluk. Wis gak ngreken gitu. Ya menungso gak roh blas gak apa-apa, sementing Allah roh. Itu maksudnya. Manusia seluruh dunia gak tahu, yang penting Allah tahu. Manusia gak ngereken kedudukannya, yang penting Allah tahu kedudukannya. Itu maksudnya. Perhatian kembali kepada Allah Al-Khaliq, bukan kepada perhatian manusia.
wa yaqna'u bihamdillah, dia merasa qanaah cukup dengan pujian Allah wahdahu semata, duna hamdin nas, tanpa pujian manusia. Yang dia inginkan pujian Allah, bukan pujian manusia. Ya, ini adalah hamba yang khafi, yang dia itu napa? Samar. Jamaah sekalian, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya ya dituntut untuk beramal memang. Jamaah sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala, di mana man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal baik laki maupun perempuan ya, amal saleh, maka sementara dia beriman, yakni ikhlas di dalam beramal, kami hidupkan dia dalam kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan benar-benar kata Allah, kami akan balas mereka dengan balasan yang lebih baik daripada amal yang mereka kerjakan. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pembahasan kita al-khafi ini, seorang hamba tatkala dia beramal dengan amalun saleh, tidaklah seorang mukmin itu mencari kecuali apa? Ridha Allah, bukan ridhonya manusia. Tidaklah dia beramal, seorang mukmin itu tiada yang dia inginkan kecuali pahala Allah, bukan balasan dari manusia. Itu harus kita ingat dalam seluruh amal kita, apapun itu bentuknya. Ya, yang kita cari adalah kenikmatan di sisi Allah di akhirat, bukan kenikmatan di sisi manusia. Kalau nikmat di sisi manusia, pujian manusia, dulu muji sekarang benci bisa. Ya, dulu nyaci sekarang muji juga bisa, namanya manusia. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pujian Allah, maka pujian yang abadi kekal selamanya. Ya. Kemudian jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samma'a samma'allahu bihi wa man ra'a ra'allahu bihi." Siapa yang memperdengar-dengarkan amal, ya benar Allah akan memperdengar-dengarkannya. Siapa yang memperlihat-lihatkan amal, maka benar Allah akan memperlihat-lihatkannya. Ya, seorang itu niat mau azan gitu ya, azan tak enak-enak krungono wong sak kampung. Kabeh cek ngomong enak. Bener, ngomong enak beneran. Ya wis iku ganjarane. Ya situ pahalanya, dipuji sama manusia. Masyaallah suarane lek azan enak gitu ya. Lek iku sing azan gare aku segera mencolot nang masjid. Lek iku sing azan. Misalkan gitu ya. Bagus enggak? Dia adzan enak, mau orang-orang tertarik semuanya sak kampung nang masjid, bagus? Tergantung niate. Kalau ternyata niatnya adalah ikhlas karena Allah, maka pujian manusia kepada dia saat itu adalah pujian kebaikan yang disegerakan di dunia. Kalau niatnya baik, gitu ya. Tapi kalau kemudian niatnya memang benar ingin didengar oleh manusia, memuji dia, maka sudah, itu pujian balasan di dunia. Di akhirat dia tergolong orang yang berbuat syirik kecil, yakni riya, pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru itu adalah kemurkaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia disuruh akan mendatangi setiap orang kampung dulu yang memuji dia. Ayo kamu ke sana cari pahala dia, dapat enggak? Gitu ya. Disuruh minta pahala kepada orang-orang yang memujinya kalau dia tidak benar niatnya. Demikian juga orang yang menambah-nambahkan niatnya. Ya jamaah sekalian, dimakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang selanjutnya kita perlu sebutkan di sini ciri-ciri seorang hamba yang khafi itu. Hamba yang khafi tadi itu ciri-cirinya apa? Ya, ciri katakan ya, al-abdu al-khafi, hamba yang samar, atau al-abdul majhul, hamba yang enggak diketahui. Cirinya apa? Yang pertama, an yastawiya fi nafsihi madhun nasi wa dhammuhum lahu. Sama saja pada dirinya pujian manusia atau celaan manusia podo. Pujian manusia tidak membuat dia semakin semangat untuk beramal, cacian manusia tidak membuatnya kendor untuk beramal. Sama saja, dipuji, dicaci, pancet.
Paham di sini ya? Dipuji, dicaci, pancet amalnya sama. Sedekah dipuji ya pancet 100.000 misalkan gitu ya. Dicaci kedidikan ya pancet 100.000 gak berkurang. Gitu, gak berkurang gitu ya. Oh, misalnya 100 dipuji, wah mana dipuji, 100 saya dipuji. Apa meneh 200 tambahi ulang ngarep 200 oleh ganjaran. Gitu ya. 200 dipuji, 200 dipuji tak tambahi 400. Ya, oleh kan ganjaran sama aja. Sama sekalian Allah Subhanahu wa taala. Atau gara-gara dicaci. Sedekah 50.000. Kon niku bayaranmu sakmene sak ulan 50.000 misalkan gitu ya. Oh, dicaci kerek ulan ngarep diundakno 100. Oleh ganjaran? Gak oleh, gitu ya. Kenapa? Karena pendorong dia untuk beramal adalah pujian dan cacian manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu. Jadi ciri yang pertama, sama jiwanya gitu ya, antara pujian dan cacian manusia sama. Enggak menambah, enggak mengurangi amal. Baik, yang kedua sekarang. An yuqaddima maslahatal muslimin wa manfaatahum ala maslahatihil khassah. Ini ciri yang kedua. Mendahulukan kemaslahatan kaum muslimin dan kemanfaatan mereka atas kemaslahatannya diri sendiri. Ya, jadi dia lebih mendahulukan kemaslahatan dan kemanfaatan kaum muslimin atas kemaslahatan dan kemanfaatan dirinya sendiri. Ini ciri yang kedua. Bukan berarti samar iku mang apa majhul gak ngereken wong, enggak, tetap ngereken wong, cuma samar caranya. Dia enggak seneng menampakkan diri gitu ya. Ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, ayyakunal aslu fi amalihi ikhfa'al amali wal israr bihi. Ya, jadi asal dari amalnya adalah menyembunyikan amal dan merahasiakannya. Ciri yang ketiga, merahasiakan amal. Jadi kalau dia beramal rahasia, disembunyikan sehingga enggak terkenal, enggak ada orang yang tahu. Tidak terkenal dan tidak ada orang yang tahu. Gitu ya. Lah sing iki biasanya ditulis Abdullah, lain pakai ya. Abdullah dari mana? Dari bumi Allah, tambah lengkap wis. Ya, kita lanjutkan. Ciri yang keempat yaitu ayyajtahida wa yukhlisa fi kulli amalin ukila lahu la yustaratu ma yuwafiqu hawahu. Ya. Jadi ciri yang keempat itu bersungguh-sungguh untuk mengikhlaskan seluruh amal. Ya, ini ciri yang keempat, bersungguh-sungguh mengikhlaskan seluruh amal yang dia kerjakan. Jadi benar-benar dia menjaga dirinya untuk ikhlas. Maka orang yang benar-benar menjaga dirinya untuk ikhlas itu, dia tidak memberikan kesempatan pintu riya untuk terbuka. Gitu ya. Tidak kasih kesempatan wis pintu riya untuk terbuka. Mana pintu ini yang membuat riya, tutup semuanya. Mana pintu yang membuat sum'ah, tutup semuanya wis. Paham di sini ya? Dia enggak memberikan kesempatan dalam dirinya pintu riya itu terbuka. Terus pokoknya gak gelem ngetok wis wong iki wis. Gak gelem ngetok. Ciri yang kelima, an yafirra minar riasah wal wulah, lari dari kepemimpinan. Wis gak gelem dikon dadi RT ngono gak gelem. Ini bukan berarti gak boleh loh ya. Ini kan pilihan gitu ya. Ini pilihan orang ini. Ini ciri orang yang abdun khafi, hamba yang samar. Itu cirinya. Wis alergi ambek kepemimpinan. Alergi ambek kepemimpinan. Mana kepemimpinan tingkat tinggi wis tambah ke arep belas. Melayu dia. Ya firra minar riasah wal wilayati wal jah firarahu minal asad. Lari dari kepemimpinan seperti dia lari dari singa. Ciri yang keenam. Yang keenam, an yumqita nafsahu fillah wala yarala fadlun abadan. Dia selalu mencaci memaki dirinya sendiri.
ya, membenci dirinya sendiri. Artinya di sini maksudnya ngilokno awake dhewe, menjadikan dirinya itu jelek regane di hadapan Allah, itu maksudnya. Dia ndak punya keutamaan di sisi Allah, wis ngenes tok maksudnya gitu ya. Jadi itu merasa dirinya itu selalu rendah, nggak punya nilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggak ngelihatkan manusia. Ya, nggak melihat kepada manusia, dia lihat dirinya sendiri, menilai dirinya sendiri dan selalu menilai dirinya itu jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggak punya keutamaan sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham insyaallah? Baik, yang ketujuh. Nah ini yang apa namanya? Perhatikan di sini. An yakuna miskinan mutawadian la yahfal bi suhbatil aghniya. Yaitu dia itu menjadi orang yang miskin, tawadhu, dan tidak suka kumpul dengan orang-orang kaya. Ya apa nih? Ya, namanya orang yang khafi gitu ya. Orang yang khafi, enggak mau apa namanya? Banyak-banyak berhubungan dengan manusia. Itu. Yang kedelapan, an yasuna qalbahu minal fitani wa yakunu mura'iyan lis-salamati, menjaga hatinya dari fitnah. Ya, ini yang kedelapan, menjaga hatinya dari fitnah dan perhatian dengan keselamatan hatinya. Jadi ini 8 ciri, ya, 8 ciri dari apa namanya orang yang khafi, ya jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, ini pernah kita sebutkan di sini satu kisah saja. Sebenarnya banyak ya kisah yang ingin Anda sampaikan, tapi ini nggak cukup waktunya. Kita sebutkan satu kisah saja. Satu ketika Umar radhiyallahu taala anhu mencari-cari seorang laki-laki yang ikut perang dalam pasukannya, yang ternyata dia itu telah meninggal, kutil, gitu ya, kutil. Dia telah terbunuh di dalam peperangan itu. Maka Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu taala mencari-cari dia, fasalanu Umar, mana dia? Gitu ya, dicari-cari sama Umar. Siapa dia? Orang yang terbunuh ini, siapa dia? Ya, seorang yang mati syahid ini siapa dia? Ditanya para pasukannya, enggak ada yang kenal sama sekali siapa dia. Dia siapa, namanya, bapaknya siapa, dari mana, enggak ada yang tahu sama sekali. Gitu ya. Dan dia ikut perang di barisan atau di pasukannya Umar. Maka Umar mengatakan, ma yadurruhu alla ya'rifu Umar wa ya'rifu Rabbu Umar. Enggak masalah Umar enggak kenal dia. Yang penting Robnya Umar kenal dia. Luar biasa kan gitu ya. Jadi nggak masalah nggak dikenal manusia, yang penting Tuhannya manusia kenal, ya jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kisahnya Uwais Al-Qarni, masih ingat ya? Uwais Al-Qarni rahimahullahu taala, Nabi memberitakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala nanti akan datang dari Yaman, ya, seorang yang namanya Uwais bin Fulan, gitu ya. Dia dari sini, dari Qarn, ya. Dia dulu punya penyakit sopak, kemudian sembuh kecuali satu poin ngeten nih loh nama nih, ya, satu bunderan dikit gitu loh ya di kepalanya, ya. Kan dia juga dulu punya seorang ibu yang dia sangat berbakti kepadanya. Kalau dia datang minta, kalau kamu mampu maka mintalah istighfar kepada dia, kepada Allah, untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, Umar datang kepada dia minta istighfar. Ya, kemudian satu ketika lalu dia pergi ke Kufah, Uwais Al-Qarni. Lalu datang orang dari Kufah ditemui sama Umar, ya. Kamu tahu Uwais Al-Qarni? Oh iya tahu. Nah, mintalah kamu istighfar minta dia istighfar untukmu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aku mendengar Nabi berkata demikian. Benar, orang tadi begitu pulang ke Kufah langsung mendatangi Uwais Al-Qarni minta istighfar, gitu ya. Kamu dikandani Umar ya? Ya, kamu kasih itu Umar ya? Iya, kan gini. Akhirnya kemudian dia wes nyengkring sampai ke Azerbaijan dan ikut berperang di sana, kemudian meninggal di sana. Nggak ada seorang pun yang tahu, wis nggak pengin diketahui sama
sama orang. Ya seperti itu jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi adalah hamba-hamba yang khafi, ya, yang samar, tidak ada yang tahu. Jadi kisah di kalangan salaf, ya. Mungkin dulu pernah kita sebutkan, ya, tentang pada saat itu musim paceklik, panas, tidak ada hujan sama sekali, tidak ada hujan, gitu ya. Lalu manusia saat itu semuanya keluar sholat istisqa, minta hujan kepada Allah. Banyak orang sholat istisqa, sudah, ya, ulama semuanya sholat istisqa, gak dikei udan. Tiba-tiba di masjid masuk seorang, ya, nggak dikenal, ya, hitam, budak gitu, lalu berdoa kepada Allah, terus dia minta kepada Allah. Belum selesai dia berdoa langsung turun hujan. Dia pulang, nggak dikenal siapa dia, didatangi sama ulama ini, mau dibeli, ya, budak itu akhirnya dibawa di tengah jalan, dia minta, sampean sekarang minta apa? Minta ini, ya wis. Ya, dia habis sholat minta sama Allah, ya Allah matikan aku wis saiki, kan gitu, ya, biar nggak ada orang yang tahu, kenal, mati temenan wis, ya. Minta doanya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini banyak kisah-kisah, ya, tentang orang-orang yang menutupi dirinya agar tidak dikenal oleh orang yang lain. Sebenarnya banyak yang mau ana sampaikan dalam pembahasan al-hirsu 'alal khumuli wa adamul buruzi wal zuhur. Ini banyak kisah-kisah orang-orang yang seperti itu, ya, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada kesempatan-kesempatan yang lain kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan, insyaallah taala. Baik, mungkin ini pembahasan kita di malam hari ini sudah 21.20, ada waktu 10 menit kita buka tanya jawab. Kalian bertanya kita persilakan. Tafadhol. Monggo. Pertanyaannya, apakah beda pahalanya kita berinfak di masjid yang sepi dengan masjid yang rame, makmur? Apakah beda pahalanya? Nomor 1, pahala bangun masjid itu sendiri, pahala pemanfaatan masjid itu sendiri. Pahala bangun masjid, bangun itu dibangunkan sebuah rumah di surga, bangun itu. Kemudian pahala pemanfaatannya beda. Semakin banyak yang memanfaatkan, berarti semakin besar pahala yang mengalir kepada orang yang membangunnya, kan gitu, ya. Dia jelas beda. Semakin makmur satu masjid, gitu ya, tatkala kita berinfak ke sana, maka semakin besar pahalanya. Sejumlah dengan orang yang beramal di dalamnya, itu jelas. Ya, itu jelas, ya. Jadi misalkan kita berinfak masjid itu jamaahnya sedikit 10, gitu misalkan, gitu ya. Ya kita dapat pahala 10 dari orang yang memanfaatkannya itu, ya. Tatkala kita berinfak ke masjid yang jamaahnya 100, ya oleh 100 sampai 10 akan ya jelas sebanyak 100 sih, gitu ya. Jadi kalau kita berinfak ke masjid yang makmur, ya jelas pahalanya lebih besar daripada yang tidak makmur. Kalau pertanyaannya ciri-ciri masjid yang makmur itu apa? Makmur dengan yang pertama, paling pokok sholat jamaah. Ini yang paling pokok adalah sholat berjamaah. Itu duwi. Yang paling pokok adalah sholat berjamaah. Gitu ya, yang paling pokok itu di sini adalah sholat berjamaah. Contoh kemudian tatkala kita melihat satu masjid gitu ya, kok jamaah sepi, lalu kita mengeluarkan uang, bagaimana caranya dengan uang ini untuk menarik jamaah biar rame, gitu ya. Maka kita akan mendapatkan pahala orang yang mengisi itu, gitu ya. Makanya di sini kan kita takmir masjid punya kewajiban berpikir, ya apa carane jamaah aku ini ono iso rame. Kalau di masjid-masjid yang ada, ya, di masjid-masjid tertentu itu, maka diberikan undangan sarapan pagi setelah sholat subuh, misal, gitu ya. Di tempat-tempat yang lain pernah dengar nggak? Kan itu ya, ada sarapan pagi, ada ada ini misalkan semacam itu, ya, dalam rangka untuk memakmurkan masjid, ya, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala misal. Tapi ya itu jangan jadikan terus-terusan kok sing diling sarapannya itu tuh, ya sholat subuh li ajli sarapan, ya. Untuk sarapan, akhirnya oleh sarapannya oleh ganjaran, kan gitu, ya. Itu kan strategi, langkah-langkah bagaimana caranya, misalkan gitu, ya. Ya, maka tatkala orang itu mau berinfak, misalkan, ya, tatkala mau berinfak, jadi dia berpikir,
ini infak biar ini bisa menjadi makmur. Ya, dia ini bisa menjadi makmur. Maka tatkala masjid itu sepi, kemudian kita berinfak akhirnya makmur, maka kita akan mendapatkan pahala banyak sekali. Dari kemakmuran itu nanti jatuh orang semakin banyak bertumpuk pahala kita dengan modal yang pertama tok tadi itu, misalkan gitu ya. Tapi kalau misalkan diberikan kepada masjid yang memang sudah makmur, yang sudah makmur, ya beda dengan yang ngawali gitu ya. Ngawali akhirnya jadi makmur. Ini berbeda dengan wes anjene makmur gitu ya. Yang sana diawali terus gak makmur. Iya dipindahi sing liyane sing iso makmur wis pegel aku nek ngono gitu ya. Kene terus-terusan gak makmur misalkan gitu. Kan gitu ya. Walhasil pokoknya kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah rugi ya. Jadi kemakmuran itu dari sisi apa? Yang pertama adalah sholat berjamaahnya. Yang kedua ya jelas masjid tempatnya taklim ilmu. Ya majelis ilmu, majelis taklim di masjid. Ya itu jelas ya. Jadi antara sholat berjamaah dan taklim itu nggak bisa dipisah di masjid-masjid ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian. Dan lagi kalau ada kita beralih ke pendengar ya. Satu cukup. Sudah kurang 3 menit. Fadhal. Nah, jazakallahu khairan atas ilmunya di malam hari ini. Dan alhamdulillah kita ada pertanyaan dari ikhwan kita, yaitu dari Andi di Malang, Ustaz. Nah, kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bolehkah kita menikahi seorang wanita yang dulunya dia berbuat dosa besar, yaitu berzina? Wanita ini sudah mengaku kesalahannya dan mau bertobat, Ustaz. Naam, barakallahu fiik. Baik. At-ta'ib minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang telah bertobat dari sebuah dosa, maka dia seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Kalau memang dia sudah bertobat dengan taubatan nasuha dan tampak kesolehannya, ya kesolihahannya, ya maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau memang dia sudah benar-benar bertobat dari perbuatan dosa tersebut. Dan tobat tidak perlu ngaku. Ngaku itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tutupi masalah itu. Tutupi masalah itu. Dulu pernah berbuat dosa, si wanita itu misalkan ya dulu pernah berzina, sudah tutupi. Jangan diceritakan. Mono sing nglamar, aku ben tau zina lho. Lah apa? Salahmu dhewe lek ngono. Malah mundur sing nglamar. Ya, menengok ae, diem, taubat kepada tutupi. Kalau kita menutupi, Allah akan tutupi. Jangan dibongkar apa yang telah ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya bertobat dengan taubatan nasuha, tutup. Gitu ya. Ditutupi dengan bersih-bersihnya. Dan bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maka Allah akan menerima taubat. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya dan orang yang telah bertobat itu seperti orang tidak pernah berbuat dosa, berarti dia dianggap tidak pernah berbuat zina kan gitu, karena dosanya sudah dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, kenapa kita tidak memaafkannya? Kan gitu ya. Jadi tidak ada masalah kalau memang dia sudah benar-benar bertobat dengan taubatan nasuha dan sudah tampak, gitu ya. Dan pertobatan itu kepada Allah, bukan kepada manusia. Tobat nang kiai atau nang ustaz saya tobat, nah apain? Tobat itu kepada Allah. Enggak ada pengakuan pengakuan dosa di hadapan manusia di dalam agama Islam, enggak ada. Enggak pengaku dosa kon bayar bisa. Sertifikat tobat ngono. Ngono, ya. Sekian juta wes dosamu di sepuro, itu enak ya. Nah, seperti agama sebelah itu kan gitu ya. Agama sebelah. Ya. Baik. Saya misalnya ya. Jadi tidak harus ngaku. Tidak ngaku. Ya, jadi tidak ngaku semacam ini ya. Sudah taubat-taubatan ya. Nah, suka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tutupi serapat-rapatnya ya,
Dan kerabat-kerabatnya yang tahu pun tidak boleh membongkar aibnya. Bapaknya, ibunya, saudaranya yang tahu semuanya tutup sudah. Kalau memang saudaranya, anaknya sudah bertobat dengan taubatan nasuha, tutup rapat-rapat, sembunyikan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Aib ditutupi dengan serapat-rapatnya. Tidak boleh ada yang ngasih tahu. Hatta tetangga-tetangga pun demikian. Kalau sudah melihat dia itu bertobat dengan taubatan nasuha, mereka semuanya harus menutupi. Ya, mereka semuanya harus menutupi masalah itu. Paham insyaallah? Lalu apa namanya? Bagaimana kalau sudah menikah lalu tahu loh kok misalkan gitu ya? Ya dijawab saya ya bisa apa namanya? Ya sungguh kelak ketatean baru minta fatwa ya bertanya kepada para ustadz. Nah, seperti itu. Paham insyaallah? Ya kalau dulu pernah ada yang bertanya seperti itu ya kita jawab. Ya dulu pernah jatuh gitu ya. Dulu pernah jatuh apa? Jatuh ke kubangan maksiat kan itu. Tapi jatuh tok jadi terus no kan gitu ya. Kan macam-macam jatuh ya. Jatuh bayangannya kono tahu tiba toko jaran tadi tiba toko ndi kan itu tiba toko akhirnya berakibat seperti itu wis dawa-dawa kan gitu ya. Paham insyaallah nggih? Baik. Cukup ya insyaallah. Ini sudah kelebihan 2 menit. Demikian jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa kita bahas dalam kesempatan kita di malam hari ini. Fa insyaallah pertemuan depan kita lanjutkan dengan poin yang ke-9, yuhibbullahu ar-rajula samha. Allah cinta dengan seorang yang memudahkan segala urusan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang bertakwa kepadanya, menjadikan kita semuanya orang-orang yang ikhlas di dalam beramal, tidak mencari melainkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.